Saya diri apa duduk ya? Ibu enak duduk, saya mah diri. Tapi nggak apa-apa, saya emang senang berdiri. Jadi bisa ngelihat nih, masya Allah, calon-calon bidadari surga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis, guru kita Ibunda Ustadzah Haja Masyati selaku pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu as-solihat beserta dengan seluruh keluarga besar dari Majelis Ta'lim as-solihat, baik pengurus, para panitia yang udah repot pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya Allah limpahkan begitu banyak berkah. Yang tadi sudah menyampaikan mau'izatul hasanah, ilmu butiran-butiran hikmah buat kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Haris. Kita doakan beliau juga sehat, berkah beserta dengan seluruh keluarga besarnya. Para asatizat, para guru-guru, alhamdulillah yang sudah begitu banyak menghiasi majelis kita pada pagi hari ini. Para asatizat, para guru-guru, para ustadzah ini saya kalau sebutin atu kayaknya takut kelewat ini ya. Maafin sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya sedikit pun kepada para guru-guru, para ustadzat. Insya Allah semua guru-guru kita doakan Allah limpahkan jutaan berkah yang banyak. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat biasa rutin bulanan, tapi biasanya siang-siang, sekarang pagi-pagi. Kayaknya kalau yang siang-siang pengajian bulanan kayaknya mah lebih banyak dari ini. Soalnya saya liatin kadang-kadang sendalnya sampai keluar-luar. Sendalnya kagak dibawa masuk ya. Alhamdulillah, acara tawakuf sementara kita jadikan momentum kita untuk bersilaturahim menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan suci yang insya Allah silaturahim kita pada siang hari ini penuh dengan berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, jamaah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk acara tawakuf sementara Isra wal Mi'raj. Kemudian juga ada acara haul khusus yang dihaulkan almarhumah Ibu Masulha binti Haji Khalid, haul yang ke-27. Juga haul almarhum Abeh Matali bin Haji Sari, haul yang ke-23. Juga kirim Fatihah untuk almarhum Bapak Muhammad Ikram bin Tarkum, almarhumah Ibu Saim bin Tawijan. Jamaah orang tua kita semuanya kita bacain Fatihah dulu. Yang masih ada biar pada sehat, yang sudah pulang rahmatullah Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah sekalian, tadi yang disampaikan oleh guru kita, pesan yang sangat penting. Jangan tinggalin pengajian, jangan pernah berhenti ngaji. Ibu, tapi saya masa yakin sama orang-orang kampung sumur kalau yang namanya ngaji pada demen-demen banget. Karena pengajian ini Bu, ternyata bisa menyehatkan jasmani dan ruhani.
Ibu berasa nggak kalau duduk di pengajian badan jadi pada sehat? Sehat ya? Sehat rohani. Makanya kalau duduk di pengajian ruhnya disiram, siraman rohani. Beda sama orang Bu, kalau misalnya nih ya mau datang ke pengajian sama beda kalau dia datang ke Tanah Abang. Kalau orang datang ke Tanah Abang mau berangkatnya girang, girang banget. Dari mulai berangkat besok dari malam udah girang banget. Udah diliatin duitnya, diliatin baju, siapin bajunya, girang sampai nyampe ke Tanah Abang girang. Pulangnya pada pusing. Karena tadinya cuma pengen beli 2 potong baju, jadi banyak banget yang dibeli. Ya, itu mah saya. Ibu mah kagak beda kayaknya. Tuh, kita kalau ke Tanah Abang girang, pulangnya kita pusing. Ya Allah, ini duit kita simpen, kita pakai juga di Tanah Abang. Tapi kalau datang ke pengajian, perginya kadang-kadang ada kegundahan hati. Kadang-kadang pergi ke pengajian tuh ada sedikit kesedihan hati karena ada masalah dalam hidup. Tapi ketika duduk di pengajian, pulang insya Allah hatinya jadi pada adem semua. Betul apa enggak? Bahkan sebuah penelitian Bu, saya baru membaca beberapa artikel, ternyata memang untuk bisa menstabilkan darah, nurunin gula darah, menstabilkan tensi, ngilangin kolesterol, hindarin asam urat, caranya naikin imun. Caranya naikin imun adalah kita perbanyak ketawa. Tapi jangan ketawa sendirian. Maksudnya ketawa di sini juga kita muslimah harus tertawa yang santun. Jangan mohon maaf, ketawanya mohon maaf, terbahak-bahak, mulutnya sampai kebuka, dia kagak sadar lalu ada yang masuk. Artinya bukan tertawanya tapi happy-nya, bahagianya. Karena kalau bahagia insya Allah akan menaikkan imunitas tubuh. Dan saya yakin kalau kita di pengajian insya Allah kita semua pada happy. Dan ternyata ngaji itu bisa bikin badan kita sehat jasmani dan rohani. Lihat aja tuh, ini kan ibu-ibu Masya Allah sehat semuanya. Urusan kaki mah mau parkir kanan kiri biasa itu mah Bu. Nyampe atas udah pada nyari senderan, itu mah biasa. Tapi Pak saya tahu aja ya, saya lihat dari sini. Tapi kan badannya sehat, hatinya sehat, betul apa enggak? Insya Allah umur cuma angka. Ini umurnya 35, 36, apa 65 sama 363. Tapi badannya sehat, nyampe ke pengajian, alhamdulillah. Pengajian itu diantara yang tanpa kita sadari bisa memberikan kesehatan jasmani dan rohani buat badan kita. Tapi ternyata bukan cuma itu Bu. Kalau kita istiqomah ngaji nih Bu, ternyata itu bisa menjaga kita, menuntun kita kepada jalur yang benar, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bu, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30, surat yang ke-41 ayat yang ke-30 itu Allah jelas firmankan, bagi orang yang beriman dan kemudian dia istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah jamin ketika sakaratul maut dia dalam keadaan yang tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, terusannya tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang udah punya iman dalam hatinya, kemudian dia istiqomah, rutin ngaji, biar kata sebulan sekali, biar kata datangnya tengah-tengah, yang penting nyampe ke pengajian. Kan orang ngaji beda-beda. Ada yang begitu ngaji, di mana naik pelan-pelan, atau tangga pegangan dulu, atau tangga pegangan lagi, begitu naik nyari senderan. Gak apa-apa Bu yang begitu, yang penting nyampe. Ibu, ada orang ngaji beda-beda, begitu naik ke pengajian, nyampe ke pengajian duduk paling depan, buka kitab, pegang pulpen. Gurunya ngebet, dia ikut ngebet juga. Guru ngebet lagi. Temennya datang, halaman mana tahu, gue juga bingung, tadi kebet aja.
Ada yang begitu, nggak apa-apa, yang penting duduk di pengajian. Ada yang begitu nyampe, yang depannya kosong, nyarinya belakang. Udah langsung panjang, masang ancang-ancang, kaki dilurusin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sampai. Ibu duduk di majelis taklim, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Allah firmankan dalam Al-Quran. Karena pegangan kita Bu paling tinggi Al-Quran, sunnahnya Nabi, kemudian ijma ulama. Nah ini benar-benar kita harus jadikan Al-Quran pegangan kita. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang udah punya iman dalam hatinya, tsumastaqamu, istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, di antara istiqomahnya istiqomah ngaji. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti nih Bu, kalau sekiranya dia mau meninggal dunia, malaikat Israel belum datang, turun berduyun-duyun malaikat menghampirinya, menghampiri orang yang punya keimanan, menghampiri orang yang istiqomah. Dia akan berkata, alla takhafu, dah nggak usah takut, nggak usah takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan orang yang kalian cinta. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih, aku kasih kabar gembira buat kalian, taman-taman surga tempatmu nanti di alam kubur. Bu, kira-kira enak nggak tuh Bu kalau begitu? Imannya udah ada, istiqomah ngaji, Allah sampein ajalnya, akan diberikan kabar gembira. Makanya Bu kan sakit sakaratul maut, katanya sakit banget katanya. Ada yang udah pernah nyoba ngerasain? Katanya sakit luar biasa, tapi orang bisa lupa dengan rasa itu. Ketika orang meninggal dunia tidak merasakan sakitnya itu. Kenapa? Karena ditampakkan kenikmatan tempatnya nanti kelak di alam kubur. Kayak gini Bu, orang kalau lagi seneng banget, sakit tuh kadang-kadang nggak terasa, kan gitu ya. Contoh nih, ada seorang istri meriang rebahan di rumah, diintip sama suaminya. Lah sakit? Iya Pak sakit. Udah minum obat? Enggak dah, ntar juga enakan. Lah saya mau ajak jalan-jalan. Kata istri, kemana Pak? Itu tuh di mall yang baru ada, katanya lagi diskon tas gede-gede banget, cakep-cakep banget katanya. Kira-kira Bu, ibu lagi meringkuk, suami ngajak, saya cuma punya waktu hari ini, tapi kalau kamu sakit udah nggak apa-apa. Tadi saya mau ajak jalan-jalan, abis dari kita lihat tas, ntar kita cari makan dah. Tadinya mau begitu, tapi kalau kamu sakit udah rebahan aja dah. Kira-kira tuh istri bilang apaan? Kayaknya pengalaman semua ini ya. Enggak Bang, ini mah cuma pegel-pegel dikit Bang, ntar juga baik. Ayo udah kita jalan dah, siap-siap ya. Kayaknya orang kampung sumur begitu ya. Jalan dah siap-siap, belum nyampe aja udah lupa tuh yang namanya mungkin meriang badannya, pegel badannya nggak dirasa. Yang kebayang ntar sampai mall dibeliin tas sama suami. Sampai tempat tas, ya udah dah, masuk ke dalam, saya tunggu di luar. Ya girang banget tuh bininya Bu, ngelihat sono, ngelihat sini, ngelihat sono, ngelihat sini. Lakinya ngeliatin dari luar aja, dia perasaan tadi meriang di rumah. Pas tuh bininya mau lapor, Pak, Bang, ini Bang tasnya. Ya udah ayo dah, main hayu-hayuan. Ini bayar, ya bayar emang sendiri. Tuh kira-kira Bu, kira-kira kalau habis begitu bini sakit lagi apa kagak? Sakitnya tambah parah katanya, bukan cuma sakit badan, sakit hati. Ya Allah, saking sakitnya ngamong lihat muka lakinya kayaknya begitu. Nah itu diantara gambaran contoh orang kalau lagi sakit itu, kalau mendapatkan kabar berita yang seneng udah langsung sehat. Kita waktu itu lagi hamil, mulesnya luar biasa, kemudian sakit luar biasa. Pas ngelahirin dikasih tahu, Bu, alhamdulillah anaknya sehat, anaknya selamat, anaknya cakep. Udah langsung hilang tuh sakitnya, betul apa enggak? Padahal dokter mah Bu lagi ngejahit tempat tadi jalur keluarnya, nggak terasa karena mendapatkan kenikmatan. Ternyata kalau kita istiqomah duduk di pengajian, emang sekarang ditawakufkan, kita niatin ntar pas bulan Syawal dibuka lagi, udah kita niatin perluin ngaji sebagai cara kita untuk mendapatkan wafat yang husnul khatimah.
Jadi kalau kita imannya ada, kemudian juga istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah akan datangkan malaikat ketika kita sakaratul maut. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Nih tempatmu nanti di alam barzah, tempatmu di alam kubur, taman-taman surga. Amin ya robbal. Jadi kita niatin, mulai hari ini emang ditawakufkan sementara, cuma insya Allah ntar bisa rutin lagi ngajinya. Jamaah sekalian, bulan Ramadan, Bu, kalau tawakuf begini yang ibu rasa seneng apa sedih sih Bu? Tawakuf begini nih, seneng apa sedih? Ada sedihnya, ada senengnya. Ya sedih karena kita nggak ngumpul, sedih kita nggak ngaji, nggak dapat ilmu. Tapi ada senengnya, kenapa? Karena akan memasuki bulan suci Ramadan. Hajat besar kita punya hajat besar nanti bentar lagi nih Bu, bentar lagi kita punya hajat besar yaitu bulan Ramadan. Hajat besarnya umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Bentar lagi Bu puasa, seneng ya Bu ya. Ibu udah ngitungin belum kira-kira berapa hari itu lebaran? Sepuasa belum, udah lebaran aja. Kali udah ada yang udah nyatet kan pada mau buka PO, mau bikin PO orderan dodol Betawi, ada yang buka PO kue nastar ya. Kita niatin lebaran mantar berjalan insya Allah. Tinggal kita niatin yuk persiapan ini, tawakuf ini sebagai tanda, sebagai simbol bahwa kita harus mempersiapkan urusan jasmani dan rohani menyambut bulan suci Ramadan. Kita persiapkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Bu, hubungan kepada Allah insya Allah ibu udah pada siap dari mulai bulan Rajab. Nabi kalau mau nyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya udah persiapan. Tapi kita udah mulai bulan Rajab aja. Kita mulai bulan Rajab, persiapan Ramadan, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya apa? Puasa sunnah. Kita banyakin berzikir, kita banyakin baca Quran, bangun malam jangan pakai libur, duhanya juga diistiqomahin. Semua kebaikan-kebaikan sedekah kita mulai. Karena kalau kita biasain dari mulai bulan Rajab, itu namanya membibit kebaikan. Kalau kita bibit kebaikan dari mulai bulan Rajab, di Sya'ban jaga dengan disiram. Caranya nyiram, jaga istiqomah, jaga konsisten ibadah. Nanti yakin insya Allah di bulan Ramadan akan menemukan lezzatul ibadah. Lezzatul ibadah, lezatnya beribadah. Kan Ramadan bulan yang berlipat ganda pahala. Sayang kalau kita nggak manfaatkan. Pengen rajin ibadah, pengen seneng ibadah, pengen nikmat ngerasain ibadah di bulan Ramadan, mulainya jangan tanggal 1, mulainya dari sekarang. Karena kata ulama, bulan ini bulan membibit, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Apa yang mau dipanen kalau kagak ada yang disiram? Apa yang mau disiram kalau kagak ada yang dibibit? Nah, mulai hari ini yuk kita niatin perbanyak amal-amal ibadah. Itulah hablum minallah. Dan yang jangan sampai lupa, hablum minannas. Orang kadang-kadang fokus dengan hablum minallah, lupa sama hablum minannas. Padahal kata Nabi, ada golongan manusia yang dia sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi ditolak ibadahnya oleh Allah. Naudzubillah. Siapa itu? Di antaranya satu yang qati'ur rahim, mutusin hubungan silaturahim. Yang kedua, uququl walidain, anak yang durhaka sama orang. Nih, hablum minallah, ayo kita tingkatin, hablum minannas kita rapihin. Pertama sama orang tua. Sama orang tua biar rapi, masih ada kita girangin, bawain dah sembako ke rumahnya emak. Kalau masih ada, mak nih mak sembako, alhamdulillah, makasih neng. Girang banget mak, tumben deh pikirannya. Bu, kata tuh emak, udah taruh dah sembako di dapur emak, emak lagi nyapu nih nanggung. Lah ternyata persiapan emaknya udah rapi banget. Persiapan emak udah banyak banget. Lah emak nih banyak banget di persiapan. Iya kemarin belanja bareng sama babalus sekalian jalan. Ya udah mak, kalau gini saya bawa lagi ya mak ya ini. Kali gitu loh. Jangan, orang tua mah Bu yang penting datang kasih perhatian, kasih sayang, apalagi kalau dibawa begitu mah insya Allah girang, insya Allah tambah berkah. Yang masih ada kita senengin, yang masih ada kita girangin. Yang sudah pulang rahmatullah, ayo kita ingetin dengan kita ziarah kubur. Kan ritual sebelum puasa tuh diantaranya kita ziarah kubur ke makam orang tua kita. Itu kita jadikan sebuah tradisi yang baik. Kumpulin keluarga, yuk kita
kita ziarah ke rumah engkong, ntar di sini, ntar di sono, ntar di sini, itu sebuah tradisi yang baik. Ya, itu hablum minan nas kepada orang tua. Kemudian juga hablum minan nas yang jangan sampai kita lupa kepada kerabat. Jangan sampai kita orang yang mutusin silaturahim, percuma ibadah kita, percuma kebaikan-kebaikan kita kalau masih ada masalah sesama manusia, sesama keluarga. Ini hati-hati. Pokoknya mulai hari ini momentum tawakuf kita jadikan rapi hablum minallah, rapi hablum minan nas. Insyaallah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu kesempatan hari ini juga saya mau minta maaf kalau ada yang tidak pantas saya ucap, tidak pantas saya lakukan, karena kan saya ngajar bulanan ya Bu ya, pasti ada khilaf, ada salah ucap dan hal-hal yang tidak diterima di hati Ibu. Saya dalam kesempatan kali ini di momentum tawakuf, saya mau minta maaf lahir dan batin. Kira-kira Ibu mau maafin saya? Alhamdulillah, kita saling memaafkan sesama manusia. Kita sambut bulan Ramadan hati yang penuh suci. Insya Allah nanti di bulan Syawal kita ketemu lagi buat kita rutin ngaji di sini. Amin ya Rabbal. Paling akhir saya mau ngasih oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah Ibu ingat nanti ketika sudah masuk dekat-dekat bulan Ramadan, jangan abaikan malam pertama di bulan Ramadan. Karena malam pertama Allah sedang memandang seluruh hambanya dengan pandangan penuh rahmat. Di malam pertama dari bulan Ramadan, ketika habis kita sholat tarawih pertama tuh, besoknya tanggal 1 Ramadan, malamnya tarawih, besoknya kita puasa, jangan diabaikan. Karena malam pertama Allah sedang mencurahkan rahmatnya, memberikan pandangan terindah kepada semua hamba-hambanya. Oleh karena itu di malam pertama kita niatin perbanyak juga ibadah, perbanyak berdoa, dan juga insya Allah apa yang kita lakukan semua menjadi amal kebaikan buat kita. Semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu. Sedikit amalan di malam pertama, baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, terus sampai habis. Baca itu insya Allah, dengan kita baca itu insya Allah Allah akan berikan kemenangan buat kita. Ramadan itu menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal. Dah itu aja dah ya, intinya sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya yang pertama, jangan berhenti ngaji. Tadi kata Ustadz, alhamdulillah, yuk kita niatin itu cara kita buat jaga istiqomah, buat kelak nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, persiapan Ramadan, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, tingkatin ibadah supaya nanti di bulan Ramadan udah terbiasa. Dan juga hablum minan nas, dipoto ya saya. Hablum minan nas, nggak apa-apa Ustaz, kalau mau difoto saya mau siap ini begini. Hablum minan nas, jangan lupa saling memaafkan satu dengan yang lain, tapi yang harus diperhatikan jangan duluin temen, duluin orang tua, duluin mertua. Ada guru kita datengin, kemudian juga ama saudara kandung, ama encang-encing, nyak babe, ama sepupuan, ama ponakan, kerabat, ama teman-teman. Insya Allah rapi hablum minallah, rapi hablum minan nas, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama jangan lupa Bu, Ibu kan kagak bisa ngelupain malam pertama ya Bu ya. Kali gitu. Ini udah berapa tahun emang ya? 25 tahun ya? Jangankan lebih ya, saya aja 25 tahun Bu. Malam pertama jangan dilupain, khususnya malam pertama di bulan Ramadan, karena Allah sedang memberikan pandangan penuh rahmat kepada seluruh hambanya. Banyak minta, banyak doa, banyak hajat, baca surat Al-Fatah. Insya Allah kita buka nanti awal Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah berkahkan umur kami di bulan Rajab, berkahkan umur kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai dengan bulan suci Ramadan, mudah ibadahnya, mudah baca Qur'annya, mudah puasanya, mudah sedekahnya. Insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semuanya, Allah berikan keentengan buat kita melakukan amal-amal soleh, Allah kasih kita istiqomah kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita doain guru kita Ibunda Ustadzah Hajah Mas Yati
beserta seluruh keluarga besar. Suami beliau juga yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar kita yang lagi kurang sehat juga biar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir semuanya biar sehat ya tambah sehat, yang lagi kurang sehat jadi sehat, panjang umur sambil taat. Kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyahil hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan panjang umur sehat. Kita ketemu nanti di bulan Syawal. Ibu selamat melanjutkan acara. Izin saya langsung jalan karena masih ada acara di daerah Jatiwaringin. Kemudian juga selamat menikmati hari-hari kita di rumah dengan mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.